Apa kabar penonton setia Viral Update? Jumpa lagi dengan Mimin yang ceria di sini. Kali ini Mimin mau cerita soal film yang mengandung bawang. Pastikan sebelum nonton, cari tempat ternyaman untuk bersandar. Apa saja asal bukan bahu mantan. Hehehe. Dan jangan lupa juga sediakan tisu ya. Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Ayah ini sudah tidak sabar ingin bertemu putrinya. Dia sudah mencari hampir di seluruh kehidupannya untuk menemukan putri tercintanya. Tidak, sebenarnya ia bukanlah putri kandungnya. Tapi ia sudah menganggapnya putri jauh sebelum ia sendiri memiliki putri. Pertemuan itu sangat mengharukan. Seorang pensiunan tentara dari Turki dan seorang wanita dari Korea Selatan. Rupanya mereka adalah anak dan ayah yang disatukan di medan perang. Ayah dan anak tanpa ikatan darah, tapi diikat oleh cinta dan kasih sayang yang sejati. 60 tahun lalu, seorang tentara berjalan di atas tumpukan mayat. Ia mengira di sana adalah seekor binatang. Ia tak yakin. Ia berjalan di bawah sinar bulan, menyadari bahwa masih ada yang bergerak di antara tumpukan mayat itu. Ternyata ada seorang gadis kecil yang terlihat sangat sedih. Semua orang sudah mati. Mungkin orang tuanya juga. Tentara mengambil gadis kecil itu. Lelaki itu ada tentara dari negara Turki. Ia seorang yang sangat baik. Setiap hari bersepeda dengan teman-temannya menuju ke markas. Setiap hari berjalan melewati seorang gadis yang ia cintai. Gadis itu memberi tatapan yang sama kepadanya lalu tersenyum. Ia bersahabat baik dengan seseorang yang sangat menyukai Marilyn Monroe. Tapi sahabat itu juga adalah seorang penembak jitu. Ia tidak pernah salah dalam menembak sasaran. Mereka berdua akan pergi ke negara yang jauh untuk tugas perang. Tentara berpamitan kepada gadis pujaannya. Tapi gadis itu merasa takut. Ia adalah yatim piatu. Ia menyandarkan hidupnya kepada tentara itu. Ia takut tentara akan berubah. Tentara berusaha meyakinkan bahwa dia akan kembali. Sebelumnya tentara mendapat kabar dari komandan bahwa dia akan ikut bersama pasukan menuju Korea Selatan. Ia merasa terhormat, namun di sana ada seorang gadis yang juga mengkhawatirkannya. Ia berdoa dengan cemas. Sahabat terus berlatih menembak agar semakin mahir. Ia ingin membunuh semua musuh di medan perang. Ia berlatih dengan sungguh-sungguh. Sementara tentara dalam pelayarannya terus menulis surat kepada kekasihnya. Ia memberi kabar bahwa ia telah melihat luasnya dunia. Ia memiliki tujuan untuk menolong dengan orang lain lalu kembali dengan cinta kasihnya. Di Seoul seorang anak kecil sedang berlari mengejar kupu-kupu. Ia nampak bahagia. Ayahnya memberi hadiah sepeda kepadanya. Tak hanya itu, ayah dan ibunya menemaninya bermain sepeda. Lalu sebuah bom jatuh di desa mereka. Semua orang panik ketakutan. Si gadis kecil juga sangat takut. Ayah menenangkan gadis itu. Ia meminta istri dan anaknya bersembunyi. Ibu mengatakan jangan menangis, jika ia ingin ibunya selamat. Tapi ibu pergi dan tak pernah kembali. Ia menangis sendirian. Sejak saat itu, gadis kecil ikut bersama pasukan tentara Turki. Mereka memberi nama gadis itu Ayla. Katanya wajahnya seperti bulan. Ia juga ditemukan di bawah sinar bulan. Tentara bertanya apakah dia suka nama itu. Gadis itu tak mampu bicara. Dari tatapannya, ia setuju. Gadis itu melihat ke arah tentara tanpa sedikit pun berpaling. Ia memanggil gadis itu mendekat. Namun sebuah tembakan mengenai tentara lain. Tentara merasa kaget dan cepat berlari ke arah gadis kecil. Menyelamatkannya, tentara musuh mengepung tempat itu. Sahabat memberi perlawanan sengit. Baku tembak terus terjadi. Gadis kecil ketakuan di bawah mobil. Tentara terus berupaya mengalahkan musuh. Dia membakar daerah itu. Ia sendiri pingsan karena mendapat tusukan dari musuh. Ia menatap gadis dan gadis kecil itu pun menatapnya. Saat ia terbangun,
Gadis kecil itu sudah berada di sisinya. Temannya mengatakan ia terus berada di sana dan tak pernah meninggalkan tentara. Ia seperti anak kucing. Beri ia susu dan ia takkan meninggalkanmu. Tapi teman mengatakan anak ini adalah orang Korea. Pemerintah akan mengurus dia. Tentara menatap sedih kepada gadis kecil itu. Sang kekasih mendengar kabar dan merasa sangat khawatir. Dia sudah melarangnya untuk tidak pergi sehingga hal buruk seperti ini tak terjadi. Tapi gadis kecil itu berbicara. Dia tak punya saudara. Ia sekarang hanya punya ayah. Ia memanggil tentara. Ayah, tentara merasa terharu. Ia memeluk gadis kecil itu seperti seorang ayah yang sebenarnya. Gadis kecil selalu bersama tentara. Ia menemani tentara menerima penghargaan. Semua pasukan bertepuk tangan untuk mereka. Gadis kecil bermain bersama pasukan. Mereka membuat boneka salju, saling melempar es. Tentara dan gadis kecil juga makan bersama. Dia menyisir rambut gadis kecil lalu memotong rambutnya. Gadis kecil itu berjalan ke tempat tidur tentara lalu tidur di sampingnya. Gadis kecil itu sebelumnya tak bisa bicara. Lalu suatu pagi ia berbicara. Semua orang merasa terharu. Gadis kecil itu mengikuti instruksi komandan. Berjalan. Belok kiri. Istirahat. Tentara lalu mengajak gadis kecil untuk jalan-jalan. Membelikannya gaun yang cantik. Naik sepeda bersama. Gadis kecil merasa bahagia. Mereka semua makan malam bersama. Tentara mengajak gadis kecil untuk berdansa. Dengan malu-malu ia berdansa bersama ayahnya. Tentara menghadiri apel pagi. Komandan memberitahu bahwa pasukannya akan dipulangkan ke Turki. Ia sedih jika harus berpisah dengan gadis kecil itu. Tentara juga sudah kehilangan sahabat karibnya yang telah gugur di medan perang. Ia sangat sedih namun gadis kecil itu menenangkannya. Keadaan sangat tidak memungkinkan untuk membawa gadis itu di Turki. Ia meninggalkan gadis kecil itu di panti asuhan namun gadis kecil itu mengikutinya. Ia semakin tak tega dan mengajak gadis kecil itu pergi bersamanya. Saat akan meninggalkan pelabuhan, ia pikir ia sudah bisa lolos. Namun tentara lain memanggilnya dan menggeledah barang yang ia bawa. Gadis kecil itu berada di dalam koper tentara. Teman tentara menasehati dia. Dia mengatakan untuk meninggalkan gadis kecil itu di sini. Ia pasti akan datang untuk menemuinya jika perang sudah berakhir. Tentara terpaksa mengikuti saran itu. Ia berbicara kepada gadis kecil untuk tidak menangis. Ia berjanji akan kembali untuk menemuinya dan mereka bisa hidup bersama selamanya. Mereka saling berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Tentara pun pulang ke negaranya. Tentara tiba di negaranya. Ia disambut oleh temannya. Ia datang bersama istrinya. Tentara menanyakan di mana kekasihnya. Mereka tak ingin mengatakannya. Tentara menemui kekasihnya. Si gadis merasa kecewa karena ia telah melarang tentara pergi namun tetap pergi. Tentara juga lebih mementingkan gadis kecil itu dibanding dirinya. Ia sekarang sudah menikah. Mendengar hal itu, tentara sangat kecewa. Ia menelpon ayahnya untuk mengabari bahwa ia kembali. Ia juga mengatakan bahwa ia akan menikahi gadis pilihan ayahnya. Awalnya tentara bersikap dingin pada gadis itu karena ia tak mencintainya. Di luar dugaan, gadis itu tahu tentang Ayla. Tentara terkejut. Mereka berbicara akrab untuk pertama kalinya. Istri berkata bahwa ia akan membantu tentara untuk mencari keberadaan gadis kecil. Karena putri tentara adalah putrinya juga. Istri tentara benar-benar membantu suami mencari anaknya. Ia melakukan semua hal yang bisa ia lakukan. Mereka mendatangi kantor diplomat tapi pria itu mengatakan sulit untuk menemukan gadis kecil itu sekarang karena perang masih belum usai. Tapi ia berjanji akan terus berusaha. Tentara berencana akan mencari sendiri ketika ia cuti tapi istri mengatakan negara saja belum mampu menemukannya apalagi ia sendiri. Mereka terus mencari. Tak terasa waktu cepat sekali berlalu. Suatu pagi istri menerima telepon. Seorang wartawan ingin membantu mereka menemukan Ayla. Benar saja, wartawan itu berhasil.
Mereka menemukan keberadaan gadis kecil itu. Mereka mengatur rencana untuk mempertemukan ayah dan anak yang sudah berpisah selama puluhan tahun. Pertemuan itu pun terjadi. Sungguh pemandangan yang mengharukan bagi siapa saja yang melihatnya. Seorang ayah yang berjanji kepada putrinya pasti akan menepatinya karena ayah hidup untuk janji-janjinya. Adakah hal lain yang begitu berharga dari kisah ini? Yaitu hubungan kasih sayang bisa lebih erat dari hubungan darah jika hati kita tulus mengasihi. Saya Mimin Viral Update. Sampai jumpa lagi.